Petualangan kali ini membawaku menyusuri lebatnya hutan belantara di Kabupaten Banyuwangi. Jauh di dalam sana tersembunyi sebuah perkampungan kecil yang akan membawa kita bernostalgia ke era 80-an. Selamat datang di Kampung Telocor, sebuah dusun kecil yang berada di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Sebuah kampung sunyi di kaki Gunung Raung, di mana jejak-jejak tahun 1980-an tak pernah benar-benar pergi dari kampung ini. Bude, baru pulang Bude. Monggo. Untuk menuju dusun Telocor ini bukanlah sekedar tentang menempuh jarak, melainkan sebuah proses pengasingan diri dari keriuhan. Kita harus menyusuri jalanan berbatu, membelah hijau lebatnya hutan belantara. Kilometer demi kilometer seakan memangkas lapisan-lapisan modernitas dari diri kita. Semakin dalam kita melangkah, semakin terdengar jelas ritme alam, seolah hutan sedang berbisik membimbing kita menuju tempat di mana kesederhanaan masih diagungkan. Lalu kemudian, di balik tikungan hutan yang pekat ini, keajaiban itu benar-benar terjadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga di perkampungan Telocor, teman-teman. Ada rasa tak percaya yang tiba-tiba menjalar di dada, seolah-olah roda kendaraanku tak hanya melintas batas wilayah, tetapi menembus lorong waktu. Ini dia Kampung Telocor, salah satu kampung terpencil di tengah hutan rimba, tengah hutan Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Tuh, ini adalah hutan pinus, masuk wilayah perhutani. Subhanallah. Bagaimana mungkin di era di mana seluruh dunia berpacu dengan kecepatan digital, di sini beberapa puluh meter dari lebatnya belantara Sempu, waktu seakan berhenti bernafas. Tidak ada dinding beton yang menantang langit. Yang berdiri di depan mata saya saat ini adalah sebuah mahakarya masa lalu yang masih utuh. Rumah-rumah papan yang bersahaja, tawa tulus yang terlihat dari teras rumah, dan aroma tanah basah yang menyatu sempurna dengan aroma kayu terbakar. Sungguh rasanya mustahil, seperti berada di dalam lembaran dongeng tua yang lupa ditutup, atau terbangun di pertengahan tahun 1980-an. Kampung Telocor ini bukan sekedar nyata, ia adalah sebuah keajaiban yang tersembunyi di balik ketebalan hutan Banyuwangi. Ketika saya mulai bertanya tentang bagaimana kehidupan di Telocor ini berjalan, senyum tulus mereka dari wajah-wajah masyarakat yang hidup di kampung ini. Tutur kata mereka sederhana, namun setiap kalimat yang terucap menyimpan kearifan yang tak pernah kita temukan di lembar-lembar tanah perkotaan. Nah, seperti inilah suasana di Kampung Telocor, teman-teman. Kalau pagi hari ibu-ibu sedang bercengkrama di gardu ini ya, Bu ya? Iya. Wah, bapak-bapak kerja semua di lahan. Bu, di sini ini kalau ada warung tapi ya? Ada satu. Ya. Kalau belanja turun ke mana? Turun ke Sempu. Sempu. Berapa jam dari sini, Bu? Ke Sempu itu? Paling sekitaran sejam seberapa tapi ya, Pak? Setengah jam ya, Pak ya? Kalau nggak hujan? Kalau hujan di jalan yang sulit ini aja hampir iya. 1 jam. Bu, kalau mayoritas masyarakat sini ini penyadap ya, pekerjaannya ya, semuanya ya? Nyadap semua. Nyadap getah pinus. Ya. Selain itu beternak. Ya. Beternak itu ya, cuma 2 itu ya pekerjaannya, Bu ya. Oh, pertanian, Pak. Oh, jadi yang di wilayah perhutani juga boleh ditanami kayak jagung. Wah, ini kolaborasi yang bagus ini, Bu. Warga dengan perhutani. Memang harusnya gitu, Bu. Sama-sama menjaga. Gitu. Wah, ini rumahnya dari kayu semua ya, Bu ya? Iya. Mereka menceritakan bagaimana kampung ini berdiri di balik sunyinya hutan di lereng Gunung Raung, tentang bagaimana 20 rumah ini saling menopang satu sama lain melewati dekade demi dekade. Di sini tak ada istilah orang asing. Siapapun yang melangkah masuk disambut bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan kehangatan dan segelas kopi hangat yang diseduh dari ketulusan.
Mendengarkan mereka bercerita membuat saya sadar tempat ini tidak hanya mempertahankan bentuk bangunan zaman dulu, tetapi juga menjaga jiwa manusia di dalamnya. Rasa gotong royong, keikhlasan menerima apa adanya, dan rasa syukur yang murni. Di mata warga Telocor, hidup tak pernah rumit, cukup dengan saling menjaga dan bersahabat dengan alam. Oh, Bu, untuk anak-anak sekolah ini, sekolahnya di sini ya? Oh, berarti anu ya Pak ya? Iya, yang sekolah SD. Oh, 1 kelas 5 di sini. Oh, jadi gurunya yang datang ke sini ya Pak ya? Oh, gitu. Jadi anak-anak nggak harus ke anu ya? Turun ke. Iya tuh. Oh, kalau ujian kelas 6 ya? Oh, gitu. Oh, filial gitu ya Pak ya bahasanya. Nah, ini ada sekolahnya di sini teman-teman. Tuh ada tulisan, nanti kita lihat ke sana lah. Wah, keren. Jadi anak-anak di sini pendidikannya juga terjaga. Informasinya juga ada yang sudah kuliah ya Bu ya? Sudah. Wah, itu Anak saya anak putra jenengan. sekarang sudah kerja di Mutu. Oh, di Mutu, kampung terpencil, tapi sudah internasional, bisa kuliah. Kuliah di mana dulu Bu? Di Uniba. Uniba, Banyuwangi ya. Lalu di tengah keterbatasan ini ada satu sudut yang paling menggetarkan hati, tempat di mana benih-benih masa depan Telocor disemai. Di kampung ini sekolah bukanlah gedung megah bertingkat dengan pendingin udara. Langkah-langkah kecil anak-anak Telocor bermuara di sebuah sekolah filial, sebuah kelas jauh yang amat sangat sederhana. Ini adalah sekolahnya. Jadi Pak gurunya yang datang ke sini teman-teman. Jadi filial kelas 1 sampai kelas 5 itu belajarnya di sini. Tuh ada tulisannya. Nah, kelas jauh SDN 7 Jambewangi, Dusun Telocor, Desa Jambewangi, Banyuwangi, Komunitas 1000 Guru Surabaya. Ini kelasnya di sini. Wow, kelasnya dari kayu teman-teman. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 di sini belajarnya. Yuk sekarang kita lihat dari penerangan kampung ini ternyata menggunakan kincir air. Sekarang coba kita lihat-lihat teman-teman. Nah, ini rumah-rumahnya kayu semua ya. Luar biasa nih. Subhanallah, masuk ke kampung ini suasana 80-an terasa banget teman-teman. Subhanallah. Bu, amin nggih. Halamannya bersih banget teman-teman. Satu hal lagi yang membuat saya begitu terkagum-kagum pada cara kampung ini bertahan hidup adalah bagaimana mereka menyalakan harapan di tengah gulitannya malam. Lah, jadi kincir airnya itu teman-teman ada di depan itu. Cobalah kita lihat. Wah, keren banget. Jadi masyarakat di kampung Telocor ini memanfaatkan tenaga alam untuk menghidupi listriknya. Penasaran juga nih teman-teman. Oh. Pak De, baru pulang Pak De? Ya. Mau lihat kincir airnya saya? Ya sudah. Lewat sini ya? Ya. Ini sama anak-anak ini. Anu, cari kayu jenengan. Kayaknya baca boleh. Oh, baca. Iya. Oh, nggih, monggo. Kayu. Nomor ngono Mas. Nggih, matur nuwun. Di tempat yang jauh dari peradaban modern, aliran listrik bukanlah hal yang bisa didapat dengan mudah. Namun, warga kampung Telocor tidak menyerah pada keadaan. Dan inilah rahasianya, sebuah turbin air yang dirawat dan dimanfaatkan secara mandiri oleh warga Telocor. Dekat dengan air. Bude, ngarit Bude. Saya mau lihat kincir airnya di mana Bude? Oh, masih ke bawah. Oke, amin nih Bude. Nah. Wah, udah kelihatan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini dia kincir air yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik di kampung Telocor itu teman-teman. Memanfaatkan derasnya aliran sungai dari kaki Gunung Raung, turbin inilah yang memutar kehidupan di kampung ini. Dari gerakan air yang tak pernah berhenti mengalir, energi lahir untuk menyalakan bohlam-bohlam tamaram di setiap sudut rumah. Oh iya, itu turbinnya kayaknya ada di bawah teman-teman.
Oh ya, itu dia turbinnya. Sudah kedengeran teman-teman. Itu tadi bendungannya, nanti airnya diairkan ke sini tadi. Wah, itu sudah kedengeran ya. Subhanallah. Ini ada tulisannya, program pembangunan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2023 teman-teman. Tuh, salurannya airnya masuk ke sana tadi. Melihat kemandirian energi yang berada di kampung terpencil ini, ada rasa haru yang menyelusup di dalam dada. Di sini manusia tidak menuntut alam, melainkan bersahabat dengannya. Dari alam mereka hidup, dan dari alam pula cahaya penerang masa depan mereka dinyalakan. Ini adalah peternakan ternak dari warga Telocor nih teman-teman. Jenisnya adalah kambing yang kupingnya panjang tuh loh. Nah, kambing kacang kayaknya itu teman-teman. Tuh. Wow. Bude, baru pulang Bude. Monggo. Wow. Ini dia lampunya teman-teman. Nih. Jadi lampu ini ngambilnya dari kincir air yang itu tadi. Tuh, luar biasa ini. Kemudian langkah kaki ini menuntun saya menuju sebuah surau tua di sudut kampung, sebuah tempat peraduan jiwa yang berdiri begitu bersahaja. Dan ini adalah musolahnya teman-teman, musolah Al-Hikmah. Musolahnya aja mirip tahun 80-an tuh teman-teman. Subhanallah. Kalau kita masuk ke dalam, vibesnya memang benar-benar di era 80-an tuh, kayak pengimamannya ya. Tuh teman-teman, ada mimbarnya juga. Bisa dibayangkan ketika suasana Ramadan, musola ini mengingatkan kita ke flashback teman-teman. Mungkin hanya ini satu-satunya di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang masih ada musola jadul. Sentuhan air wudhu di sini terasa berbeda, dingin dan murni, mengalir langsung dari mata air pegunungan. Setiap tetesnya tak hanya membasuhi raga, tetapi seolah membasuh lelah dan hiruk pikuk yang selama ini mengendap di dalam kepala. Wah, sudah ambil wudhu teman-teman. Airnya seger banget teman-teman. Dingin. Wah, sekarang kita sholat dulu. Memasuki surau kayu ini, dada ini terasa dihantam oleh keheningan yang sangat dalam. Tidak ada kubah megah bertahtakan emas, tidak ada lantai marmer yang dingin berkilat. Hanya ada dinding-dinding papan kayu tua yang telah menyerap ribuan doa dan sujud dari generasi ke generasi. Aroma dari dinding kayu yang berpadu dengan udara dingin hutan menciptakan suasana spiritual yang begitu murni. Di surau jadul inilah saya tersadar bahwasanya keagungan ibadah tak pernah diukur dari kemewahan fisiknya, melainkan dari kehusyukan dan ketulusan jiwa yang bersujud di dalamnya. Petualangan hari ini bukan sekedar tentang melintasi kilometer atau bernostalgia menembus lorong waktu ke era 80-an. Lebih dari itu, Telocor adalah cermin tempat kita berkaca. Di sini, di antara 20 rumah kayu yang bersahaja, di dalam kelas papan tempat anak-anak menggantungkan mimpi, dan di atas sajadah surau tua yang hening, saya menemukan kembali sesuatu yang sering kali hilang di dunia luar. Keikhlasan dan rasa cukup. Kan udah diseleb? Enggak.
Karena tidak ada tukang seleb ke sini. Cuman sedikit. Cuma sedikit ya. Ini jenis kopi robusta namanya. Ini kopi khas dari Kampung Telocor teman-teman. Wah, mahal Pak De sekarang Pak De. Cuman 56 ya. apa sampai 75 gitu. 75. Ya kalau sekarang udah turun. Iya. Wah, enak di sini ya. Ya. Kampungnya luar biasa. Kayak tahun 80-an, Pak De. Kayak mirip tahun 80-an. Oh ya. Sampai sekarang ini masih wah, keren teman-teman tuh. Pak De, tadi saya ke kincir air itu. Ya. Tapi kok ada meterannya ya? Ya ada meterannya. Oh, jadi meteran ini tetap ngambil dari Ya, air itu. Kan itu. Oh, gitu teman-teman. Itu maksudnya tiap bulan bayar Ya. masyarakat ya, Pak ya. Untuk perbaikan itu Ya, mungkin ya, perawatan ya. Perawatan. Ya, betul. Bisa Van bel. ganti biar enggak. Iya, betul teman-teman. Berapa kalau tiap bulan Pak De bayarnya itu? Kalau cuma lampu aja cuma 15.000. 15.000. Ya, kalau sama Magicom ada kulkasnya itu 25. Tapi kuat ya untuk Magicom segala macam itu. ya kuat. Untuk ngecas sembarang itu? Ya. Oh, gitu. Itu kapasitasnya berapa watt itu, Pak? Itu katanya yang bikin itu dinamonya itu 8.000 watt ya. Besar berarti. ya. Sejak itu kan tertulis 2023. Iya. Dinamonya nggak pernah rusak, Pak? Enggak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus awet. Ya, cuma ya laharnya aja gitu. Lahar nggih. Kampung mandiri. Iya, Bu. Oh, saya tak terus nggih, Pak De. Ngapunten ganggu jenengan. Sehat-sehat di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa teman-teman. Masyarakat di Kampung Telocor ini sangat ramah dan luar biasa. Jadi setiap tamu yang datang ke sini akan disambut dengan hangat dan ramah. Wow. Ini rumah-rumahnya. Ini bukan apa teman, rumah ini teman-teman. Tuh, unik ya rumahnya ya. Kampung ini mungkin tak punya kemewahan modernitas, tetapi ia memiliki kekayaan yang tak bisa dibeli dengan materi, yaitu kedamaian jiwa. Telocor mengingatkan kita bahwa terkadang untuk menemukan arti hidup yang sejati, kita tidak perlu terus berlari mengejar yang lebih. Kita hanya perlu berhenti sejenak, lalu bersyukur atas apa yang sudah ada. Nah, ini ada kamar mandinya. Kamar mandi jadul nih teman-teman. Ya. Tuh. Dan di sebelahnya ada kolam ikan. Ini rumah, ini kolam ikan. Wah, benar-benar kampungnya mandiri nih teman-teman. Dan ini adalah hasil sadapan dari warga Telocor ini teman-teman. Getah pinusnya. Tuh, wah. Ini siap dijual ini sudah. Dari pelukan hutan dan dinginnya kaki Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi, saya Kang Zain, terima kasih telah menemani petualangan saya hari ini. Sampai jumpa di ruang rindu dan petualangan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah kawan-kawan petualang Kang Zain. Sekian dulu video petualangan kita di kampung era 80-an di tengah hutan. Wow, luar biasa petualangan hari ini, menambah wawasan saya itu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video petualangan saya dan ruang rindu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.